Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luna Fila Urfa. Saya Hopi Hopika. Kami akan melakukan sosialisasi terkait mitigasi bencana banjir dan melakukan aksi di pesantren untuk membersihkan solokan. Seperti itu. Ya. Tonton ya videonya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Nah, sebelumnya teman-teman kami mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan sosialisasi mitigasi bencana banjir yang akan disampaikan oleh saya Luna Fila Urfa dan rekan saya Hopi Hopika. Kami dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, langsung saja ya teman-teman kepada pembahasan yang pertama, yaitu mitigasi yang akan disampaikan oleh Teh Hopi. Dipersilakan Teh Hopi. Terima kasih Teh Lulu. Nah, di sini ada yang tahu nggak mitigasi itu apa? Enggak ya. Tapi pernah dengar nggak mitigasi? Pernah. Oke. Nah, mitigasi ini tuh merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, sesuai definisinya ini, mitigasi itu dibagi dua jenis, ada yang non-struktural dan ada yang struktural. Nah, non-struktural ini tuh merupakan bentuk peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana ya. Seperti sosialisasi atau penyuluhan seperti yang sedang kita lakukan sekarang ya. Nah, yang kedua itu ada mitigasi struktural. Ini tuh merupakan pembangunan fisik ya, seperti pembangunan waduk untuk pencegahan banjir seperti itu. Nah, kemudian ada strategi mitigasi. Nah, strategi ini tuh ada 5. Yang pertama ada pemetaan, pemantauan, penyebaran informasi, sosialisasi ataupun penyuluhan serta peringatan dini. Nah, pemantauan. Yang pertama itu ada pemetaan. Pemetaan ini tuh dimana kita memetakan di mana nih daerah yang rawan bencana seperti itu. Yang kedua ada pemantauan. Setelah kita tahu daerah ini yang rawan bencana, kita memantau daerah tersebut seperti itu. Yang ketiga ada penyebaran informasi. Penyebaran informasi ini tuh bisa dari berbagai sosial media ataupun bentuk media seperti poster ataupun pamflet seperti itu. Nah, kemudian ada sosialisasi ataupun penyuluhan. Ini tuh berfokus pada tata cara dalam penanganan bencana seperti pengungsian dan seperti itu ya. Nah, yang terakhir ada peringatan dini. Peringatan dini itu dilakukan untuk berita hasil dari pemantauan secara kontinu di daerah rawan bencana seperti itu. Kemudian ada banjir yang akan dijelaskan oleh Teh Lulu. Baik, untuk selanjutnya ya teman-teman ada pengertian banjir. Nah, mungkin teman-teman sendiri udah tahu ya yang dimaksud dengan banjir itu apa. Nah, sedikit saya jelaskan, banjir itu kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Nah, atau sederhananya, banjir ini bisa didefinisikan sebagai luapan air dalam jumlah yang besar ke daratan yang biasanya kering. Jadi kalau misalnya teman-teman suatu saat mengalami di kamar mandi nih, misalnya pembuangan airnya itu tersumbat sehingga mengalami genangan air gitu ya. Nah, yang seperti itu tidak bisa disebut dengan banjir teman-teman, karena yang disebut banjir itu luapan air ke daratan gitu yang biasanya kering gitu. Terus luapan airnya itu dalam jumlah yang sangat besar gitu. Nah, yang selanjutnya ada faktor-faktor terjadinya banjir. Nah, faktornya ini ada 2. Yang pertama karena alam dan yang kedua karena ulah manusia. Nah, faktor alam ada curah hujan yang tinggi. Jadi curah hujannya itu sangat tinggi dan juga turunnya itu dalam waktu yang sangat lama, misalnya sehari semalam gitu, sehingga bisa menyebabkan terjadinya banjir. Nah, lalu ada pasang air laut dan sedimentasi di muara. Lalu yang kedua, faktor yang kedua karena ulah manusia.
manusia. Karena ulah manusia yang pertama membuang sampah sembarangan. Nah, sampah itu mungkin terlihat sepele gitu ya, tapi ternyata bisa menyebabkan bencana banjir gitu jika tidak dibuang ke tempatnya gitu. Lalu ada penggundulan hutan. Nah, penebangan pohon yang secara ilegal gitu mengakibatkan kurangnya tidak adanya pohon gitu atau akar-akar yang mampu meresap air gitu sehingga bisa menyebabkan banjir. Lalu kurangnya resapan air. Nah, maksud kurangnya resapan air itu seperti di kota-kota besar gitu, udah banyak bangunan-bangunan gitu yang dibangun gitu sehingga tidak adanya resapan air gitu sehingga tanahnya itu kurang gitu untuk meresap air. Nah, yang selanjutnya pemukiman di bantaran sungai. Nah, sebenarnya teman-temannya pemukiman di bantaran sungai ini tuh ilegal gitu sebenarnya karena ketika makin banyak nih pemukiman yang dibangun di dekat sungai gitu mengakibatkan kapasitas sungai untuk menampung volume dan debit air itu berkurang gitu akibat banyaknya pemukiman di suatu sungai itu. Nah, lalu yang selanjutnya ada mitigasi bencana banjir. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya sama Teh Hopi, mitigasi itu merupakan serangkaian upaya untuk mencegah terjadinya resiko bencana. Nah, mitigasi ini ada 3. Yang pertama mitigasi prabencana, yang kedua mitigasi saat bencana, dan yang ketiga mitigasi pasca bencana. Nah, mitigasi yang pertama prabencana. Mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4 dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Nah, sedikit saya jelaskan ya teman-teman, apa yang dimaksud dengan siaga 1 dan sampai siaga 4 pada bencana banjir gitu. Yang pertama, siaga 4 dalam bencana banjir itu belum adanya peningkatan debit air secara mencolok gitu. Jadi memang sudah ada luapan air, genangan air gitu di suatu daerah, tapi peningkatannya itu masih sedikit-sedikit gitu, masih belum mencolok gitu. Itu masih siaga 4. Nah, lalu ada siaga 3. Nah, siaga 3 ini menyebabkan terjadinya genangan air gitu. Jadi si genangan air itu mulai meningkat gitu sehingga menyebabkan kondisinya belum kritis gitu, belum membahayakan gitu, tapi masyarakat tetap dihimbau untuk berhati-hati. Itu siaga 3. Lalu ada siaga kedua. Nah, siaga kedua ini menandakan genangan air itu semakin meluas gitu. Jadi tidak hanya di suatu daerah aja, tapi semakin meluas ke daerah yang lain gitu. Lalu ada siaga 1. Siaga 1 ini ditetapkan apabila dalam 6 jam genangan air itu tidak kunjung surut gitu, dan itu juga menandakan kalau kondisi banjirnya udah semakin kritis gitu. Lalu yang poin selanjutnya, mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita apakah berada di zona rawan banjir. Nah, jadi dari sekarang gitu, sebelum kita terkena bencana banjir, kita tuh harus mencari tahu tempat tinggal kita itu termasuk zona rawan banjir atau enggak gitu. Lalu yang selanjutnya, melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Nah, kalau ternyata setelah teman-teman mencari tahu ternyata ini daerah tempat tinggal kita merupakan rawan banjir gitu. Nah, teman-teman harus bisa melakukan persiapan untuk evakuasi gitu, termasuk bertanya kepada petugas setempat tentang rute-rutenya itu untuk evakuasi dan juga daerah yang lebih tinggi gitu. Yang selanjutnya, membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurang-kurangnya 3 hari. Misalnya membuat persiapan tas siaga bencana dan juga penyediaan makanan dan air minum. Nah, jadi dari sekarang nih teman-teman, apalagi sekarang musim hujannya gitu, jadi harus mempersiapkan tas siaga bencana gitu kalau misalnya teman-teman di daerah yang rawan banjir. Nah, tas siaga bencana ini isinya bisa berupa uang, dokumen-dokumen penting, pakaian, makanan, minuman, obat-obatan gitu, dan juga alat-alat penerangan gitu seperti senter gitu, karena mungkin saja akan dibutuhkan ketika kita dalam bencana gitu. Jadi udah siaga nih si tas ini gitu, udah isinya barang-barang yang tadi gitu. Lalu yang selanjutnya, menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. Nah, karena misalnya kita nggak tahu nih tiba-tiba banjir itu datang gitu, sehingga dari sekarang harus dirapihkan dokumen penting itu, aset-aset penting itu dirapihkan di suatu tempat yang aman. Kalau bisa si tempatnya itu tahan air gitu, sehingga nanti tidak akan kebasahan gitu, dan juga ditaruh di tempat yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, mitigasi saat terjadinya bencana. Nah, jadi teman-teman ketika terjadinya bencana itu jangan panik duluan gitu.
kalau kata Sunda ulah ribut lah gitu. Nah jadi tapi teman-teman tuh harus bisa harus bisa berpikir, harus bisa tetap tenang gitu sambil menyimak informasi dari berbagai media gitu mengenai informasi banjir gitu untuk meningkatkan kesiapsiagaan gitu. Jadi daripada teman-teman ribut lah gitu, lebih baik itu teman-teman itu memantau media gitu untuk tahu informasi terkait banjir di daerah teman-teman gitu. Lalu yang selanjutnya, matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Jadi ketika PMM sudah menginstruksikan untuk mematikan semua jaringan listrik, nah teman-teman harus patuhi gitu. Jangan sampai enggak gitu, karena ditakutkannya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan seperti korsleting itu gitu. Nah yang selanjutnya, segera mengevakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Tentunya ini juga nggak asal evakuasi ya teman-teman, jadi harus sesuai arahan dari petugas gitu, petugas setempat gitu. Nah terus yang selanjutnya, apabila harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak gitu. Nah kalau ternyata teman-teman harus mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi, harus hati-hati gitu dalam memilih jalannya gitu, karena kan si jalannya itu nggak kelihatan karena genangan air itu. Jadi teman-teman harus hati-hati supaya tidak terjatuh gitu. Kalau bisa mah pakai tongkat gitu untuk mengecek kepadatan sidarnya itu, pijakan itu. Nah yang selanjutnya, waspada saluran air atau tempat melintasnya air gitu. Nah jadi ketika teman-teman berjalan di dalam genangan air itu harus waspada terhadap saluran air itu, karena bisa aja saluran air itu akan dilalui oleh arus yang lebih deras gitu. Soalnya kan kerap kali banjir bandang datang tanpa peringatan gitu. Oke. Nah lanjut, pasca bencana. Jadi ketika sudah bencana juga kita harus tahu apa yang harus kita lakukan ya. Jadi gak hanya pra bencana dan saat bencana. Nah dalam pasca bencana ini kita harus menghindari air banjir karena kemungkinannya kontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum gitu kan. Nah udah tahu kan kalau air banjir itu kotor. Terus ketika banjir itu kemungkinan besar si kabel-kabel listrik itu kan tergenang ya. Nah ditakutkannya itu bakalan kesetrum seperti itu. Nah kemudian waspada dengan instalasi listrik, sama seperti tadi ditakutkannya ada korsleting listrik terus kesetrum deh gitu. Nah kemudian ada hindari air yang bergerak. Meskipun air yang bergerak itu arusnya kecil, tapi ditakutkannya kita terlalu santai dan malah terbawa arus gitu. Nah kemudian hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos dan ambles gitu. Jadi jangan terlena nih, misalkan air ini baru aja surut terus kita malah seenaknya nginjak itu jalan gitu. Ditakutkannya itu ambles dan kita malah tenggelam di tanah tersebut atau jalan tersebut gitu. Nah kemudian hindari lokasi yang masih terkena bencana kecuali jadi pihak yang berwenang membutuhkan sukarelawan. Di sini juga kita harus berhati-hati meskipun menjadi sukarelawan ya. Ditakutkannya kita kan niatnya jadi sukarelawan, ditakutkannya kita malah menjadi korban seperti itu. Nah kemudian perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika terkena air banjir gitu. Jangan terpaksa untuk mencuci tangan menggunakan air banjir karena itu sia-sia aja gitu. Kan air banjir itu kotor ya, jadi usahakan cari dulu air bersih seperti itu ya. Nah kemudian buang makanan yang terkontaminasi air banjir. Meskipun kita kelaparan, jangan sampai kita memakan makanan yang sudah terkena air banjir, karena itu tuh bakal menimbulkan penyakit untuk lebih lanjutnya seperti itu. Kemudian dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air serta di mana mendapatkan bantuan perumahan atau pakaian dan makanan seperti itu. Kan kalau udah terkena banjir kita pasti membutuhkan tempat tinggal, pakaian ataupun makanan. Jadi jangan menutup komunikasi dari dunia luar seperti itu. Nah, kemudian bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir. Setelah kita mengetahui bahwa kondisi lingkungan kita sudah baik, kita bisa saja untuk membersihkan tempat tinggal agar kita langsung menempati tempat tinggal kita agar lebih nyaman seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mencegah banjir gitu?
Sebenarnya dalam mencegah banjir kita bisa memulai dari sekarang, dari hal yang terkecil dan dari diri sendiri seperti itu, dengan cara membersihkan sampah di sungai. Nah, kita kalau jalan melewati sungai terus melihat sampah, jangan malah nyinyir kayak siapa sih yang buang sampah di sungai gitu kan. Tapi kita kalau bisa kita ambil aja itu sampah terus kita buang di tempat sampah. Tapi kalau arus sungainya deras, jangan coba-coba kita terjun sendiri gitu. Tapi cari bantuan ke orang yang profesional seperti itu. Nah, kemudian menanam pohon seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Teh Lulu di awal, bahwa pohon itu sangat bermanfaat untuk penyerapan air seperti itu ya. Jadi menanam pohon untuk masa depan kita agar tidak terkena banjir. Nah, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini merupakan hal yang kecil kan, tapi kadangkala kita terlalu menyepelekan hal ini. Nah, terus kan tidak semuanya tempat ada tong sampah. Bagaimana sih kita membuang sampah ketika tidak ada tempat sampah? Nah, ketika kita memiliki sampah makanan kita sendiri tapi tidak ada tong sampah, kita bisa menyimpan sampah itu di saku kita dulu ataupun di tas kita. Nanti kalau kita ketemu tong sampah, kita langsung membuangnya seperti itu. Jadi jangan coba-coba teman-teman membuang sampah sembarangan ya. Nah, dan yang terakhir ada rajin membersihkan saluran air. Saluran air di sini itu kayak solokan. Kenapa solokan harus dibersihkan? Karena ketika turun hujan, terus kalau banyak sampah itu nanti si airnya malah menggenang dan keluar ke jalanan seperti itu. Nah, mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan ya. Saya kembalikan kepada Teh Lulu ya. Baik, terima kasih Teh Opi atas penjelasannya. Nah, jadi itu ya teman-teman sedikit penjelasan tentang mitigasi bencana banjir itu, utamanya karena sekarang ini memang musim hujan sehingga kami mengambil materi mitigasi bencana banjir. Nah, untuk selanjutnya besok ada apa nih Teh Opi? Ya, karena kita telah belajar tentang mitigasi ya, kita bakalan ngadain aksi nih untuk turun membersihkan solokan di depan pesantren kita ya. Bagaimana? Ada yang tertarik untuk ikut? Oke, siap ya. Jadi besok jam 8 kita turun ke jalanan. Ya, seperti itu Lulu. Oke. Jadi besok ya teman-teman, kita karena udah dapat ilmunya nih, jadi alangkah lebih baik langsung diamalkan gitu ya, untuk menjaga lingkungan juga. Ya, karena sekarang musim hujan ya, jadi ditakutkannya kita terkena banjir seperti itu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf ya apabila terdapat banyak kesalahan karena kita masih banyak belajar gitu. Dan juga terima kasih sekali lagi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan ini. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. I know some days with you it's paradise, but now you spin me in a web with all your lies. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now, but
but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Change my fate, yeah, please just blow this flame away. And I hold on for rainy days. It feels like a decade, just please come and save me. And it's fire, burning holes inside